Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 3, ayat 12 sampai 17. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Hawot Yair sampai sekarang. Kepada Mahir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin, di kaki lereng Gunung Pisga ke arah timur. Perikop ini adalah awal dari rangkaian sistem bagian tanah di tengah bangsa Israel, sejak keberhasilan mereka dalam menguasai wilayah tanah yang diberikan Tuhan. Secara bertahap, bangsa Israel mulai mendapatkan wilayah-wilayah tersebut. Meskipun dalam perikop ini, mereka belum menguasai sepenuhnya wilayah yang dimaksud. Namun, pada tahap awal ini kita dapat melihat bagaimana distribusi tersebut dilakukan oleh Musa bagi beberapa suku Israel. Artinya, pada momen pembagian tanah ini tidak semua suku Israel mendapatkan bagiannya. Terdapat beberapa hal yang dapat kita perkirakan sebagai latar belakang pembagian tanah yang tetap dilakukan meski tidak semua suku Israel menerimanya. Pertama, jika mereka menunggu seluruh wilayah berhasil didapatkan, maka wilayah yang paling awal dikuasai harus ditinggalkan untuk tempo yang belum pasti. Artinya, sangat besar kemungkinan tanah yang telah berhasil dikosongkan itu akan kembali diakuisisi oleh pihak lain. Kedua, pembagian tersebut dilakukan demi menghindari konflik yang tidak diperlukan. Apabila kita mengacu kepada bilangan 32 ayat 1-33, maka dapat ditemukan catatan mengenai negosiasi dari Bani Ruben dan Gad kepada Musa untuk mendiami wilayah tersebut. Di dalam negosiasi itulah kita menemukan kesepakatan tentang komitmen dari orang-orang Bani Ruben dan Gad untuk tetap mendukung perjalanan bangsa Israel hingga berhasil mendapatkan keseluruhan wilayah yang telah dijanjikan Tuhan. Catatan pembagian dalam perikop ini tidak sekadar rekam administratif terkait proses distribusi tanah dalam sejarah bangsa Israel kuno, melainkan juga memberikan kita sebuah nilai kerja yang tersusun, terencana, dan terlaksana dengan baik. Kita dapat memaknai hal ini melalui cara bangsa Israel kuno mengelola sistem sosial terkait hak kepemilikan tanah yang diselenggarakan dengan begitu sistematis. Tentu saja, perilaku tersebut menjadi bagian dari kehidupan iman yang dibentuk melalui perintah Tuhan, agar mereka menjadi bangsa yang terencana. Sistem pembagian tanah tidak hanya menjadi persoalan sosial yang terlepas dari kehidupan iman, melainkan menjadi indikator dari kualitas iman bangsa Israel itu sendiri. Sebagai umat Tuhan, kita pun perlu menyadari bahwa pada dasarnya setiap hidup kita idealnya direncanakan, dibentuk, dan dilaksanakan dalam terang firman Tuhan. Artinya, setiap perilaku yang kita munculkan dalam kehidupan bersosial merupakan cerminan dari kualitas iman kita kepada Tuhan. Bahkan dalam berbagai hal yang dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan praktik keagamaan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran firman Tuhan, untuk setiap sapaan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Pada dasarnya itu adalah fondasi bagi pembentukan hidup kami, karakter kami, dan diri kami sebagai umat Tuhan. Dan biarlah semua itu dapat kami wujudkan dalam dan melalui cara kami menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.